Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah rahimakumullah. Sejarah puasa Ramadan tidak dapat dipisahkan dari peristiwa penting, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hijrah tersebut dilakukan untuk menghindari gangguan kaum musyrik Quraisy. Puasa Ramadan diwajibkan pada Nabi Muhammad SAW dan umatnya pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah dengan cara dan model yang dilakukan umat Islam selama ini. Menurut Imam Al-Qurtubi, seperti yang dikutip dari buku Misteri Bulan Ramadan karya Yusuf Burhanuddin, yang pertama kali berpuasa saat Ramadan adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh melakukannya saat turun dari perahunya setelah badai menimpa negeri umatnya. Puasa saat zaman Nabi Nuh dilakukan sebagai tanda dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan dirinya dan kaumnya dari badai dan banjir. Adapun sebelum ayat yang mewajibkan puasa turun, umat Islam biasa berpuasa wajib pada 10 Muharram atau yang dikenal dengan hari Asyura. Sementara itu, ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah semasa peristiwa hijrah, Nabi Muhammad melihat orang-orang Yahudi juga biasa berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nabi Muhammad pun lalu bertanya pada salah satu dari mereka, apa sebabnya mereka melakukan puasa? Orang-orang Yahudi itu pun menjawab, berpuasa karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari serangan Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam lalu berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebagai rasa bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menjelaskan peristiwa tersebut kepada umatnya, kemudian memerintahkan umat Islam agar berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Sayyidah Aisyah mengatakan, pada mulanya puasa Asyura diwajibkan. Ketika turun wahyu yang mewajibkan puasa bulan Ramadan, maka orang yang ingin puasa Asyura boleh melakukannya, dan orang yang ingin berbuka boleh tidak puasa Asyura. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam perjalanannya, kewajiban puasa Ramadan untuk umat Islam melalui 3 tahap. Pertama, puasa itu wajib, tetapi masih diberikan pilihan untuk membayar fidyah. Kedua, puasa menjadi wajib bagi yang mampu berpuasa. Ketiga, puasa hukumnya wajib mulai dari terbit fajar subuh hingga tenggelamnya matahari, dan disunahkan untuk makan sahur. Pada awalnya umat Islam wajib berpuasa dari malam hingga waktu maghrib. Setelah berbuka, mereka diperbolehkan makan, minum, dan bersetubuh hingga sholat isya dan tidur. Mereka tidak diperbolehkan lagi makan, minum, atau bersetubuh hingga tiba saatnya waktu berbuka. Praktek ini benar-benar menyulitkan umat Islam sehingga banyak yang melanggar larangan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 187 yang mengganti praktek tersebut sehingga umat Islam berpuasa dari terbit fajar subuh hingga tenggelamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.